Pada dasarnya kita tidak pernah mati. Di alam roh kita hidup. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika kau masih di alam roh, Allah bertanya kepadamu, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Ketika itu roh menjawab, engkaulah Rabb kami. Ketika itu roh hidup atau mati? Hidup. Kalau dia mati tak menjawab. Lalu kemudian masuk ke alam rahim, dalam perut ibu. Ibu-ibu memegang perutnya, dirasakannya anak itu bergerak di dalam. Diambilnya tangan suaminya, tanya, "Pak, kedengaran?" Suaminya karena takut kena marah, "Iya," katanya. Hidup di dalam. Lahir ke dalam dunia, hidup. Masuk ke alam kubur, hidup. Mana dalilnya orang dikubur itu hidup? Kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu maka ada azab kubur. Kalau tak ada azab kubur, sama dengan orang memukul meja. Meja ini kan mati, pukul. Ada orang mukul meja, ada emak-emak anaknya kesenggol jatuh, meja jahat. Itu maka orang kita ini selalu menyalahkan orang lain. Diajarkan dari kecil menyalahkan meja. Meja mati pun salah. Udah jelas anak itu gatal jatuh. Di alam kubur kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Lalu yang dimaksud antum maksud tadi tidak berenergi itu mana? Yang mau kita bahas, yang kita bahas petang ini tadi bukan energi ruh, energi pada jasad. Ketika orang lahir, sesungguhnya sudah ada kematian. Begitu lahir, sudah ada kematian. Kematian apa? Kematian fisik. Jadi satu-satu fisik itu mati. Ujung kuku mati, ujung rambut mati, ujung kulit mati. Ujung kulit di hidung jadi mati. Ujung kulit yang di hidung nih mati. Jadi apa? Jadi upil. Tapi tingkat kehidupan lebih banyak daripada kematian. Ketika orang lahir, yang mati 5, yang hidup 95. Begitu dia berumur 40, mulai terbalik. Yang mati 90, yang hidup 10. Saya ulang sekali lagi. Waktu lahir sudah ada kematian, tapi yang hidup lebih banyak. Begitu dia lahir, unsur di tubuhnya ini sudah mengalami kematian 5%, 10%. Tapi yang tumbuh lebih banyak. Kalian anak-anak muda, organ tubuh kalian itu sudah mulai mengalami kematian, tapi yang tumbuh lebih banyak sampai umur 40. Begitu umur 40, yang mati lebih banyak daripada yang tumbuh. Makanya ini masa pertumbuhan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, kan? Grow up, masa pertumbuhan sampai umur 40 stuck. Di umur 40 tubuh kita mulai lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Nanti kalian sampai umur 40 mulai pandangan mulai kabur, telinga mulai kurang, otot-otot kaki mulai berkurang, sampai pada akhirnya mati, tak ada lagi yang hidup, mati total, habis. Jadi kalau ditanya apakah orang mati itu tidak berenergi? Ada energinya, tapi tidak lagi ke jasad, kepada ruhnya saja, karena dicabut Allah. Lalu yang dihitung itu yang mana? Yang dihitung itu adalah ketika ruh berjumpa dengan jasad. Setelah ruh keluar dari jasad, tak dihitung lagi. Idza matal insan, kalau ruh keluar dari jasad, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Ruh berjumpa dengan jasad baru dihitung, tapi nunggu akil balik. 3. Anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai bangun tidur, orang gila sampai sembuh, dihitung. Begitu keluar ruh dari jasad, maka berhentilah dia. Antum paham tuh insyaallah. Tak juga paham, ulang video ini sekali lagi. Berarti antum kurang energi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan Ustaz, saya Fahrul Syarumana dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Unsus Karyau. Nah, di sini saya ingin bertanya Ustaz.
ada beberapa kalangan dan yang terjadi saat ini berbicara soal target. Bagaimana kita itu anak-anak muda sekarang ini ingin mencapai target. Dalam artian target yang ingin dicapai adalah dalam hal keuangan. Lalu target keuangan ini didapat melalui hal itu semacamnya seperti trading di aplikasi-aplikasi seperti forex, saham, dan lainnya juga. Nah, dan ini ingin ketika mendapatkan keuntungan dari hal trading itu, keuntungannya itu diwakafkan atau disumbangkan ke dalam yayasan tabung wakaf dan ke pondok pesantren, ke masjid dan hal lainnya, Sir. Itu bagaimana hukumnya, Sir? Terima kasih. Apapun nama transaksinya, selama tidak mengandung satu dari 3 unsur, maka transaksi itu halal. Yang pertama, tidak ada unsur zulm, aniaya. Yang kedua, tidak ada unsur horor, gambling, judi, ketidakpastian. Yang ketiga, tidak ada unsur ghish, tipu. Apakah trading, forex, jual beli valuta asing, saham itu mengandung satu dari 3 unsur? Untuk detailnya antum tulis fatwa DSN trading, fatwa DSN forex, fatwa DSN saham. Download dalam bentuk PDF. Nanti kami akan detailkan, sudah disusun ceramah ekonomi syariah. Ustadz Somad bertanya, Ustadz Noki menjawab. Ustadz Noki salah satu pembina kita di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Secara umum, kalau tidak ada satu dari 3 unsur, maka transaksi itu halal. Untuk detailnya tengok fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, karena dia tidak sama. Kalau jenisnya begini, detail. Nanti antum share di grup-grup antum. Kalau untuk minuman, makanan yang mengeluarkan produk halalnya namanya Komisi Fatwa. Di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kalau dia di provinsi, kacang pukul atau apa namanya, kue pancung, kue pancung udah ada fatwa halalnya. Terserah hal apa, itu cukup di provinsi. Di provinsi ada komisi fatwa provinsi, kabupaten kota tidak mengeluarkan. Jadi kalau ada rumah makan orang Thailand, rumah makan asing, Chinese food di Pekanbaru, itu mintanya ke komisi fatwa provinsi. Khusus untuk yang terkait dengan ekonomi, bukan di komisi fatwa, tapi di DSN namanya. MUI juga, Dewan Syariah Nasional. Dah jelas. Seandainya produk ini halal, anak muda tadi punya target dapat mobil, diwakafkannya ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, bagus. Produk ini haram, ada unsur tipunya. Misal haram, dapat duit dia 1 miliar, datang dia ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz ini 100 juta, mudah-mudahan yang 1 M ini jadi halal. Tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Kulu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu, Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Nah, ini banyak orang sekarang dia cari haram, lalu kemudian dia korupsi, dia tipu-tipu, dia bohong, dia serahkan. Mudah-mudahan Tuhan bisa. Inilah orang yang terlalu banyak hidupnya sogok sampai Tuhan pun mau disogoknya juga. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram-haram nih, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita Ustaz, kalau ada dana-dana tidak jelas diserahkan ke yayasan, asal dikasih tahu, nanti kita gunakan misalnya membangun jamban pesantren atau membangun sumur untuk di fasilitas yang kita buat di yayasan Ustaz. Perlu kasih tahu Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz Allah. Ada orang menyimpan uang di bank konvensional karena di kampungnya tak ada bank syariah. Ada itu di kampung yang belum buka bank syariah. Lalu kemudian disimpannya duit ini di bank konvensional. Di kampungnya ada bank konvensional. Kenapa tak disimpan di rumah? Takut diambil orang rumah. Simpannya di bank konvensional.
otomatis ada bunganya tiap bulan. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bunganya itu tidak boleh dimakan, tak boleh dibelikan ke pakaian, tapi boleh diserahkan ke lembaga masalih ammah, kepentingan umum. Itu yang dimaksud Ustaz Al-Naf tadi. Antum serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, antum jelaskan duit ini dari mana, kasih tahu ini hasil dari riba Ustaz Al-Naf, supaya jangan dibelikan beras ke anak-anak. Nanti anak-anak makan haram, tertutup pintu hatinya. Dibaca kul huwallah, hilang kul mobil falak. Supaya duit yang antum kasih tadi dibangunkan untuk kepentingan umum, sekolah, untuk kelas, untuk sumur bor, tidak untuk kepentingan orang per orang. Itu yang dimaksud Ustaz Al-Naf tadi, untuk masalih ammah. Bagaimana dasar pengambilan dalil hukumnya? Riba ini kan uang bersama, milik umat. Milik umat dibalikkan kepada umat. Itulah maksudnya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kamu ini umat yang satu. Ini duit ini milik umat, bukan milik saya. Tak tahu entah punya siapa. Maka hanya boleh dikembalikan kepada umat yang dipakai bersama. Untuk jembatan, untuk jalan, untuk bersama. Adapun untuk person pribadi tak boleh. Kecuali infak, zakat, wakaf, sedekah. Itu pun sudah ada alokasinya masing-masing. Kalau zakat tak boleh keluar dari 8 asnaf. Demikian, wallahu a'lam bishawab.